atau memang itu sesuai dengan siatnya kalam, misalkan bukan naat man'ut ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof idhofahnya boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah, toh ini boleh ila yaumil akhirah, tapi syadz, lecel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ki Nuriyah ini mau mengklarifikasi atau malah mau bunuh diri lagi. Sebelumnya dengan sok keren menyalahkan diksi yaumul akhirah dalam redaksi sholawat busro di bagian akhir. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sekarang dia mengklarifikasi ucapannya itu. Maksudnya mengklarifikasi, tapi ternyata dia malah salah lagi. Ini klarifikasi atau bunuh diri lagi untuk kedua kali. Dalam video yang dimaksudkan klarifikasi tersebut, si sok paling pintar nahwu ini yang sering menyalahkan sesuatu yang sudah benar, dia menegaskan sudah tidak apa-apa, boleh menggunakan redaksi yaumil akhirah sebagai susunan idhofah, tapi hal itu adalah sesuatu yang syadz atau jarang digunakan. Sebelumnya bilang nggak boleh, sekarang bilang boleh tapi jarang. Maka ada dua poin kesalahan dalam pernyataannya tersebut. Pertama, mengatakan bahwa diksi yaumil akhirah sebagai redaksi susunan mudhof ilaih itu adalah perkara yang syadz. Kedua, dia tidak paham perbedaan syadz dan jarang atau nadirun. Jadi pertama, dia mengatakan bahwa diksi yaumil akhirah atau yaumul akhirah itu syadz, boleh tapi syadz. Justru dia keliru lagi kalau bilang seperti itu, karena makna syadz sendiri adalah menyimpang dari kaidah yang sudah berlaku atau menyimpang dari aturan tata bahasa Arab. Pertanyaannya, di manakah letak penyimpangan dalam lafaz yaumul akhirah tersebut? Maka jawabannya jelas tidak ada. Tidak ada penyimpangan dari lafaz yaumul akhirah tersebut, yang berarti bukan syadz. Gimana bilang boleh tapi tidak boleh? Gimana itu? Biar lebih jelas, berikut ini adalah makna atau maksud dari syadz atau menyimpang itu sendiri. As-sadzu huwa ma yakunu mukhalifan lil qiyasi min ghairi nadharin ila qillati wujudihi wa kathratihi. Syadz itu adalah perkara yang menyalahi aturan tanpa melihat apakah perkara itu sedikit dan banyak ditemukan, tanpa melihat itu. Jadi jelas ya bahwa syadz itu menyimpang dari aturan, dan penyimpangan ini tidak meninjau apakah sering terjadi atau jarang terjadi. Maka dengan begitu, mafhum syadz di sini tentu berbeda dengan nadir atau jarang. Sudah jelas? Kedua, si paling sok pintar nahwu ini tidak bisa membedakan antara nadirun atau jarang dan syadz atau menyimpang. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana syadz itu, yaitu perkara yang melabrak aturan. Maka maksud dari nadirun atau jarang ialah wan nadiru huwallazi yakunu wujuduhu qalilan lakin yakunu alal qiyasi. Nadir adalah sesuatu yang jarang ada, yang jarang ditemukan, akan tapi tetap mematuhi pada aturan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah berlaku. Maka dari kedua definisi ini jelas berbeda mana yang syadz, mana yang nadir. Syadz adalah menyalahi qiyas atau aturan yang berlaku, sementara nadir tetap sesuai dengan aturan, hanya saja jarang digunakan atau jarang ditemukan. Jadi kalau Ki Ihya ini sebelumnya sudah salah ketika menyalahkan lafaz yaumul akhirah di sholawat busro, tapi malah ditambah salah dalam memahami makna syadz, yang tujuannya untuk mengklarifikasi tapi malah bikin kesalahan untuk yang kedua kali. Maka seperti tadi yang saya bilang, kesalahan yang sebelumnya adalah bunuh diri yang pertama, sedangkan kesalahan yang sekarang yang katanya untuk mengklarifikasi padahal itu hanyalah bentuk kengeyelannya adalah bunuh diri yang kedua. Dikiranya sesuatu yang jarang itu syadz.
Atau mungkin nanti mau mengklarifikasi lagi, mungkin mau alasan keselio lidah, mau bilang nadir tapi keliru kesal. Dan kalau dia bilang lafadz yaumul akhir itu jarang, misalnya dia mau mengatakan nadir, mau mengatakan jarang, ya berarti dia saja yang kurang baca. Kan sudah jelas bahwa banyak kitab-kitab yang menggunakan lafadz atau yang mirip dengan lafadz yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul akhir, dan lain-lain. Malah sekarang bawa-bawa gurunya yang tidak jelas siapa. Bukannya membawakan referensi kitab yang bisa digunakan untuk memperkuat argumentasi, tapi malah bilang itu menurut gurunya. Siapa sih gurunya? Dan biasanya setiap dia membantah dan menyalahkan habaib, biasanya kan pakai kitab-kitab PDF yang di print lalu dilakbanin. Kan begitu biasanya. Kok sekarang bawa-bawa gurunya? Bawa-bawa gurunya yang nggak jelas siapa gurunya. Yang berarti antara guru dan murid sama-sama nggak beres kalau seperti itu kan. Makanya Pak, hati-hati kalau mau menyalahkan orang lain. Ini namanya menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri. Dan mungkin ini sebagai peringatan ya, agar Anda tidak dengan mudah menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan di sosial media. Kan malu Pak, kalau sudah ketahuan begini, ketahuan kesalahan Anda ketika menyalahkan orang lain, sudah ketahuan banyak orang ini loh. Malu seharusnya. Oh iya, Anda pernah memuji-muji ulama Wahabi, pernah berstatement bahwa non-muslim juga dijamin masuk surga, pernah menyalahkan pesantren dengan budaya kitab kuningnya. Lalu kata Anda, manusia pertama adalah suku Kalang dari Jawa atau Wonosobo kalau nggak salah ya. Dan semua itu setahu saya belum Anda klarifikasi semua. Tapi kalau nanti mau klarifikasi nanti salah lagi. Anda ini, jadi sebenarnya Anda ini punya pemahaman apa sih tentang agama? Kok agak-agak sengklek begitu ya? Jadi itu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu sesuai dengan siaknya kalam, misalkan bukan naat man'ut ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof idhofahnya boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah toh ini boleh ilal ila yaumil akhirah tapi syadz. Ini boleh ilal ila yaumil akhirah tapi syadz. Lecel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini.